Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu menontonnya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami kisah penting ini. Jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, karena dukunganmu sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah. Sekarang, mari kita mulai. Di sebuah desa sunyi di Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais. Ia bukan bangsawan, bukan pula ulama terkenal. Hidupnya sederhana, bahkan miskin. Namun satu hal membuat hari-harinya berbeda, pengabdiannya kepada sang ibu yang renta dan sakit-sakitan. Uwais memiliki satu impian yang terus ia simpan dalam diam, bertemu Rasulullah. Setiap malam ia memandang langit, membayangkan wajah Nabi yang hanya ia kenal lewat cerita para musafir. Namun setiap langkah yang hendak ia ambil selalu terhenti oleh satu hal, ibunya. "Pergilah jika hatimu sanggup meninggalkanku," kata sang ibu lirih. Dan Uwais pun menunduk, memilih tinggal. Suatu hari, ibunya mengizinkan Uwais pergi ke Madinah, dengan satu syarat, ia harus segera kembali. Perjalanan panjang itu akhirnya membawanya ke kota impian. Namun takdir berkata lain. Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Uwais berdiri lama di depan pintu. Hatinya bergejolak. Ia bisa menunggu. Ia bisa melanggar janji. Tapi wajah ibunya terbayang jelas. Dengan air mata tertahan, Uwais memilih pulang tanpa bertemu Nabi. Tak seorang pun di Madinah mengenalnya. Tak seorang pun tahu bahwa barusan saja salah satu manusia paling mulia di muka bumi telah pergi dalam diam. Waktu berlalu, Rasulullah kembali ke Madinah dan bertanya, "Siapa tamu yang datang ke rumahku?" Ketika mendengar nama Uwais Al-Qarni, wajah Rasulullah berubah. Dengan suara lembut namun penuh makna, beliau bersabda bahwa Uwais adalah penduduk langit, meski tak dikenal di bumi. Para sahabat terdiam. Rasulullah bahkan berpesan kepada Umar dan Ali, "Jika kalian bertemu Uwais, mintalah ia berdoa untuk kalian." Tahun-tahun berlalu, Rasulullah wafat. Uwais menangis di Yaman, meski ia tak pernah bertemu langsung dengan Nabi yang paling ia cintai. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, nama Uwais terus dicari. Namun ia selalu menghilang. Ia tak ingin dikenal. Ia takut pujian. Ia lebih takut kehilangan keikhlasan. Hingga suatu hari, di tengah pasukan dari Yaman, Umar melihat seorang lelaki sederhana dengan wajah penuh ketenangan. Namun sebelum Umar sempat mendekat, Uwais menunduk, seakan tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Ia berkata pelan, "Wahai Amirul Mukminin, jangan sebut namaku." Umar bin Khattab terdiam. Ali bin Abi Thalib menatap lelaki sederhana di hadapan mereka. Pakaian Uwais biasa saja, bahkan nyaris lusuh. Tak ada tanda bahwa lelaki ini adalah orang yang namanya pernah disebut Rasulullah dengan penuh kemuliaan. "Engkaukah Uwais Al-Qarni dari Yaman?" tanya Umar pelan, seakan takut suaranya mengganggu ketenangan lelaki itu. Uwais menghela napas, matanya menunduk lebih dalam. "Aku hanyalah penggembala, wahai Amirul Mukminin." Namun Umar maju selangkah. Suaranya bergetar. "Rasulullah menyebut namamu, dan memintaku memohon doamu." Saat itu, Uwais gemetar. Bukan karena bangga, melainkan takut. Takut amalnya rusak. Takut keikhlasannya tercemar. Takut doanya tak lagi diterima. Air mata jatuh dari wajahnya. "Wahai Umar, aku bukan siapa-siapa. Mengapa orang seperti aku diminta mendoakan orang sepertimu?" Umar tak menjawab. Ia justru bertanya dengan suara perlahan, "Apakah ibumu masih hidup?" Uwais terdiam lama, lalu mengangguk. Disitulah Umar memahami segalanya. Rasulullah pernah bersabda bahwa kunci kemuliaan Uwais adalah baktinya kepada ibu. Doanya menembus langit bukan karena ilmunya, tapi karena air mata pengabdian yang tak pernah terlihat manusia. Umar, pemimpin kaum muslimin, menunduk di hadapan seorang penggembala. "Doakan aku, wahai Uwais." Tangis Uwais pecah. Ia mengangkat tangannya, bukan untuk memohon dunia,
bukan pula kemasyhuran. Doanya singkat, tapi langit seakan berhenti mendengarnya. Setelah itu, Uwais mundur perlahan. "Jangan cari aku lagi," katanya. "Biarkan aku tetap tidak dikenal. Dan sebelum siapapun bisa menahannya." Uwais menghilang. Sejak hari itu, Umar sering menyebut nama Uwais dalam munajatnya. Namun Uwais sendiri kembali ke hidupnya yang sunyi. Ia memilih medan perang bukan untuk dikenang, tapi untuk menyembunyikan dirinya lebih dalam. Ia tidak ingin dipuji sebagai wali. Ia hanya ingin Allah ridha. Pada suatu peperangan besar, seseorang melihat seorang prajurit yang bertarung tanpa nama, tanpa tanda pangkat. Ketika ia gugur wafat, tak ada yang mengenalnya. Tak ada keluarga yang datang. Tak ada sanjungan. Tak ada catatan sejarah. Hanya satu hal yang aneh. Saat jasadnya dimandikan, aroma wangi memenuhi udara. Bukan wangi dunia. Orang-orang saling berpandangan. Siapakah dia sebenarnya? Ketika kain kafannya dibuka sedikit, seseorang berbisik dengan suara gemetar. Apakah mungkin ini Uwais? Namun tak ada yang bisa memastikan. Karena seperti hidupnya, kematiannya pun memilih untuk tetap tersembunyi. Jasad itu akhirnya dimakamkan tanpa nama. Tak ada batu nisan, tak ada penanda selain tanah yang diratakan dengan tangan-tangan lelah para prajurit. Namun sejak hari itu, keanehan terjadi. Setiap orang yang ikut menguburkannya merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seakan beban hidup mereka diringankan. Seakan doa-doa lama yang tertunda mulai menemukan jalan ke langit. Salah seorang prajurit berkata lirih, "Jika dia bukan orang biasa, mengapa Allah begitu merahasiakannya?" Tak ada yang menjawab, karena wali Allah memang tidak hidup untuk dikenang manusia, melainkan untuk dicatat langit. Berita tentang seorang prajurit tanpa nama sampai ke Madinah. Ketika ciri-cirinya disebutkan, asal Yaman, sederhana, tak ingin dikenal, wajah Umar bin Khattab berubah pucat. Umar berdiri, matanya berkaca-kaca. Jika itu benar dia, maka dunia telah kehilangan seorang yang doanya lebih ditakuti setan daripada pedang. Malam itu, Umar menangis lama dalam salatnya. Ia teringat doa Uwais yang singkat, namun mengguncang hatinya. Umar berbisik, "Wahai Uwais, engkau pergi seperti engkau hidup. Tanpa nama, tanpa sorak, tapi penuh cahaya." Tahun-tahun berlalu, nama Uwais Al-Qarni jarang disebut, kecuali oleh orang-orang berilmu dan berhati bersih. Namun warisannya hidup, bukan dalam buku sejarah, melainkan dalam nilai. Bahwa bakti kepada orang tua bisa mengangkat seseorang melebihi ribuan ibadah yang dipamerkan. Bahwa ikhlas berarti tetap lurus meski tak ada yang melihat. Bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu sejalan dengan popularitas.